Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Trihapsari dari kelas B dengan NIM I0002300094. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai produksi dalam Islam dan intervensi pasar dalam Islam. Filosofi produk Islam atau purpose of resource. Resource plus effort of production sama dengan final good. Resource adalah sumber daya, di mana segala sumber daya yang kita peroleh seperti matahari, bulan, oksigen, dan segala hal yang di dunia ini adalah milik Allah. Allah juga menciptakan makhluk lain selain manusia untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Posisi saat ini, kita adalah sebagai ciptaan. Agar menghasilkan hasil yang bagus, maka diperlukan effort dari produsen atau manusia untuk memaksimalkan sumber daya yang telah diberikan. Selanjutnya, produsen sebagai khalifah. Manusia dituntut untuk melakukan kegiatan produksi. Manusia adalah pengguna atau pengelola sumber daya alam yang Allah ciptakan, sehingga dalam produksinya, manusia harus mengikuti aturan-aturan yang Allah tetapkan. Dari sisi produksi, manusia adalah produsen yang memiliki skill yang berbeda-beda. Untuk itu, agar beras dapat menjadi nasi yang dimakan, perlu usaha oleh masing-masing ahlinya. Diperlukan usaha produksi masing-masing khalifah yang kontinu. Petani ahli dalam menanam padi, koki ahli dalam memasak beras, sehingga terciptalah nasi yang kita konsumsi setiap hari. Tentang hakikat rezeki, bahwa dalam satu piring makanan yang kita makan, betapa luar biasanya Allah mengatur agar kita dapat kenyang. Dari slide sebelumnya, kita dapat mengerti bahwa sumber daya adalah amanah dari Allah. Amanah atau trust merupakan esensi dari setiap kegiatan usaha. Tanpa adanya amanah, tidak akan terjadinya transaksi. Orang yang dapat menjaga amanah akan mendapatkan kepercayaan. Nah, kebalikan dari amanah atau trust adalah fraud. Fraud atau kecurangan merupakan kesalahan besar dan fatal dalam menjalankan ekonomi dan awal mula rusaknya suatu kepercayaan. Contohnya, ketika bank tidak amanah dengan uang yang dititipkan, maka orang akan berlomba-lomba untuk mengambil kembali uangnya sehingga dimungkinkan akan terjadinya kolaps. Di sini kita dapat mengerti bahwa tujuan akhir dari produksi adalah prosperity of the earth. Produsen konvensional menitik beratkan kegiatan produksi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menjadikan goal sebagai akhir. Sedangkan produsen Islam menjadikan kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai goal atau akhir dari segalanya, dengan memastikan bahwa proses produksi memenuhi 5 maqasid syariat. Contohnya, dalam menjalankan ekonomi, kita harus menjaga harta dengan tidak melakukan riba atau goror. Atau pada poin keempat, kita harus menjaga keturunan dengan tidak menjalankan bisnis prostitusi. Selanjutnya adalah tingkatan produksi dalam Islam versus sumber daya yang digunakan. Di sini terdapat 3 tingkatan, yaitu yang pertama adalah doruriyat, yang kedua adalah hajiat, yang ketiga adalah tahsiniyat. Doruriyat adalah barang-barang yang sangat dibutuhkan, contohnya seperti makanan, minuman, dan pakaian. Sedangkan contoh dari hajiat adalah benda yang tidak terlalu kita butuhkan, namun apabila kita memilikinya maka akan memudahkan kegiatan kita sehari-hari. Contohnya seperti motor atau kendaraan yang lebih baik. Sedangkan tingkatan ketiga adalah tahsiniyat atau high. Tahsiniyat adalah barang-barang yang mewah, contohnya seperti tas bermerek atau perhiasan. Nah, dalam sisi sumber daya yang digunakan, barang-barang doruriyat lebih sedikit menggunakan sumber daya dibandingkan dengan tahsiniyat, sehingga opportunity cost dari doruriyat lebih kecil dari barang tahsiniyat. Maka di sini disebutkan aturan produksi Islami menurut Taher. Yang pertama, barang dan jasa yang haram tidak akan diproduksi sama sekali. Yang kedua, karena dibutuhkan banyak sumber daya untuk memproduksi satu barang mewah atau tahsiniyat, maka proporsi produksi barang tahsiniyat adalah yang paling rendah. Yang ketiga, karena hanya dibutuhkan sedikit sumber daya untuk barang basic good atau doruriyat, maka produksi akan lebih banyak untuk barang doruriyat. Profit maximization. Tujuan produksi Islam sama seperti produsen konvensional, yaitu memaksimalkan profit. Namun yang membedakan yaitu selain memaksimalkan profit adalah dengan memperhatikan maqasid syariah. Salah satunya adalah kelestarian alam dan lingkungan. Maka produsen Islami akan memproduksi berdasarkan prioritas. Selanjutnya adalah biaya implicit cost of resource. Di sini terdapat struktur biaya produsen konvensional. Dari gambar yang kiri, kita dapat mengetahui jika tidak memasukkan implicit cost of resource, maka biaya total menjadi lebih rendah. Dari gambar sebelah kanan, kita dapat melihat bahwa apabila memasukkan implicit cost of resource, maka biaya total akan meningkat. Dari yang awalnya
3 menjadi 6. Nah, dari diagram di atas kita dapat mengetahui bahwa implicit cost dari barang doruriyah lebih rendah dibandingkan dengan barang tahsiniyah, sedangkan implicit cost dari barang tahsiniyah lebih tinggi dibandingkan dengan barang doruriyah. Mengapa? Karena tahsiniyah membutuhkan lebih banyak resource atau sumber daya, sehingga lebih banyak menggunakan sumber daya dibandingkan dengan barang-barang doruriyah. Kemudian di sini terdapat keseimbangan pasar dalam Islam dalam hal doruriyat. Dikarenakan barang doruriyat lebih memerlukan sedikit biaya, maka produsen akan memproduksi barang doruriyat lebih banyak. Sehingga yang terjadi dalam keseimbangan pasar adalah apabila produsen muslim dapat membuat lebih banyak barang doruriyat, sehingga kuantitas meningkat tetapi harga dapat turun. Di sini kita dapat lihat bahwa ada pergeseran kurva. Kalau barang suplai konvensional itu harganya 5, tetapi barang yang dihasilkan itu cuma 10, sedangkan kalau barang doruriyat itu harganya 3, tetapi yang diproduksi bisa sampai 15. Nah, kebalikan dari keseimbangan pasar dari doruriyat, tahsiniyat lebih memerlukan banyak biaya. Maka produsen akan memproduksi barang doruriyat lebih sedikit, sehingga yang terjadi dalam keseimbangan pasar adalah produsen muslim membuat lebih sedikit barang tahsiniyat, sehingga kuantitas menurun tetapi harga malah meningkat. Kita dapat melihat di kurva ini bahwa suplai bergeser dari yang awalnya harganya 5 dan dapat memproduksi 10 barang, namun bergeser menjadi meningkat, harganya 8 tetapi kuantitasnya hanya 8. Selanjutnya kita akan mempelajari pasar dalam pandangan Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pasar merupakan sarana yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya. Pasar juga merupakan tempat bertemunya pembeli dan pedagang. Lalu, bagaimanakah pandangan Islam mengenai pasar? Ternyata Islam mendukung berjalanannya mekanisme pasar. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Islam mendukung berjalannya mekanisme pasar yang berdasarkan prinsip saling rela atau ridho atau suka sama lain, atau bahasanya adalah an taradhim minkum. Saling rela merupakan lawan kata dari aniaya. Islam melarang jual beli jika salah satu pihak teraniaya. Jumlah dan harga keseimbangan dalam Islam. Jumlah dan harga keseimbangan pasar Islam sama seperti jumlah keseimbangan pasar konvensional, di mana merupakan pertemuan antara supply dan demand. Para ahli fikih merumuskan harga keseimbangan sebagai konsep the price of equivalent atau saman al-misal. Dengan kata lain, pasar bersifat kompetitif. Konsekuensi dari the price of equivalent dalam pasar konvensional adalah keseimbangan ketika seluruh produsen mencapai profit normal dalam jangka panjang atau dikenal dengan long run competitive equilibrium. Nah, apa saja yang menyebabkan transaksi bersifat aniaya? Yang pertama adalah talaki ruban, yaitu kegiatan pencegatan suplai barang dengan tujuan untuk merusak harga kompetitif. Contohnya mencegat atau memborong benang dengan tujuan agar harga baju lebih mengurangi timbangan untuk harga barang yang sama. Yang kedua adalah menyembunyikan barang cacat dengan mengaku barang yang kualitasnya bagus. Contoh yang ketiga adalah menukar kurma 2 karung yang berkualitas jelek dengan kurma 1 karung yang berkualitas bagus. Yang keempat adalah menukar kurma basah dengan kurma kering karena timbangannya berbeda. Kemudian ada transaksi najasi, yaitu menuruh orang pura-pura tertarik dengan barang dengan tujuan agar harga barang tersebut naik. Kemudian ada ihtikar atau menimbun barang dengan tujuan agar suplai menjadi lebih sedikit dan harga akan naik. Kemudian ada ghoban fahsy, yaitu mengambil keuntungan dengan cara membodohi konsumen karena ketidaktahuannya akan informasi harga. Kemudian ada transaksi yang mengandung riba, gharar atau masyir. Riba seperti penambahan bunga pada barang. Pada slide sebelumnya dijelaskan tentang kegiatan produsen yang dilarang. Nah, sekarang adalah kegiatan membeli yang dilarang dari sisi demand. Yang pertama adalah praktik membeli barang yang berlebihan, yaitu rakus, tamak, termasuk pamer, atau juga terlalu pelit. Islam melarang membeli sesuatu yang haram, seperti mengandung babi atau alkohol. Islam juga melarang membeli barang dari uang yang tidak halal, yaitu uang hasil korupsi atau uang hasil mencuri. Islam mendorong untuk mengkonsumsi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan.
Intervensi pasar dalam Islam terbagi menjadi dua bentuk, yaitu floor price dan ceiling price. Floor price adalah menetapkan harga minimal ketika dirasa harga pasar terlalu rendah. Contohnya adalah ketika terjadi panen raya, harga beras menjadi sangat rendah, maka pemerintah menetapkan harga beras minimal. Yang kedua adalah ceiling price, yaitu menetapkan harga maksimal ketika dirasa harga pasar terlalu tinggi. Contohnya ketika terjadi banjir dan adanya kelangkaan barang, maka harga menjadi sangat tinggi. Disitulah pemerintah menetapkan harga maksimal. Islam memandang intervensi pasar tidak diperlukan selama mekanisme pasar menghasilkan saling keredoan. Salah satu cirinya adalah mekanisme pasar berjalan secara alami. Namun, jika pasar berjalan sebagai mestinya, tidak menimbulkan masalah atau pasar tidak berjalan sebagai mestinya, maka diperlukanlah intervensi. Ibnu Taimiyah menjelaskan intervensi harga dapat dilakukan dalam hal yang pertama, produsen tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada regular market price, padahal masyarakat membutuhkan barang tersebut. Yang kedua adalah penjual menjual harga terlalu tinggi menurut konsumen dan konsumen menawar harga terlalu rendah menurut produsen. Adanya floor price menyebabkan surplus konsumen berkurang. Sebagian surplus konsumen yang berkurang tersebut menjadi tambahan surplus produsen dan sebagian menjadi dead weight loss. Dari sisi surplus produsen, kuantitas barang yang dapat terjual menurun dibandingkan dengan kuantitas keseimbangan, menyebabkan surplus produsen berkurang dan berubah menjadi dead weight loss. Dapat terlihat di sini dari angka produksi yaitu 8 berubah menjadi 2. Kemudian ceiling price. Ceiling price menyebabkan surplus produsen berkurang. Sebagian surplus produsen yang berkurang tersebut menjadi tambahan surplus produsen dan sebagian menjadi dead weight loss. Dari sisi surplus konsumen, kuantitas barang yang dapat dibeli menurun dibandingkan dengan kuantitas keseimbangan, menyebabkan surplus konsumen berkurang dan berubah menjadi dead weight loss. Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa intervensi pasar Islami mengembalikan pada harga dan jumlah keseimbangan. Intervensi di sini bermakna negosiasi, yaitu dapat mengembalikan harga dan jumlah dalam titik keseimbangan, sehingga titik surplus konsumen maupun produsen kembali ke titik maksimal. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.